Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, sahabat pengharapan, kita bertemu kembali di acara pendalaman Alkitab program Sekolah Sahabat Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Pendeta P. Sibarani dan hadir di tengah-tengah kita Pendeta Happy Butar-Butar. Salam pemirsa. Dan juga Pendeta Andreas Ginting. Shalom pemirsa. Diskusi kita di minggu ini adalah khotbah di atas bukit. Khotbah yang begitu terkenal di zaman itu dan sampai sekarang. Nah, saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Pemirsa, ajaran Yesus penuh dengan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Andreas Ginting. Baik, pemirsa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk saat ini ada waktu yang bisa kami gunakan bersama mendalami pelajaran Sekolah Sabat sebagai panduan di dalam perjalanan iman kami sementara kami hidup di dunia ini. Berkati kiranya kami yang ada di studio, demikian juga pemirsa yang ada di rumah di dalam firman-Mu agar Roh Kudus memimpin kami sehingga pelajaran pada saat ini memberikan satu semangat baru bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, inilah doa dan penyerahan kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan bertanya kepada para hamba Tuhan. Pelajaran kita di sepanjang minggu ini, apa yang Yesus mau harapkan dalam khotbah di atas bukit ini? Bagian-bagian penting apa yang Yesus mau harapkan di dalam khotbahnya? Mungkin Pendeta Butar-Butar ingin menyampaikan. Terima kasih Pendeta Sibarani, terima kasih juga semua pemirsa yang selalu setia mendengarkan siaran kami atau membuka YouTube untuk mendengarkan diskusi pelajaran Sekolah Sahabat dari minggu ke minggu. Pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah bagian penting bagi kehidupan umat Kristen dari khotbah di atas bukit yang diharapkan oleh Yesus? Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Khotbah di atas bukit ini adalah suatu khotbah yang luar biasa. Dikatakan adalah khotbah yang paling hebat sepanjang zaman. Dan sudah mengubahkan banyak hati. Menjamah banyak hati sehingga mereka bertobat, merendahkan hati mereka. Karena khotbah di atas bukit ini adalah suatu pekabaran yang luar biasa. Dan sepertinya banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan manusia. Khotbah di atas bukit adalah suatu khotbah yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya. 12 orang murid Yesus tentunya, dan di sana juga ada orang Farisi, ada orang Saduki, ahli Taurat, dan juga orang banyak yang mendengarkan akan khotbah tersebut. Nah, Yesus ingin agar semua umat manusia berbahagia. Berbahagia dalam bahasa Gerikanya dikatakan adalah makarios, ya. Blessed, happy. Jadi orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan ini, bagian-bagian khotbah di atas bukit ini, mereka akan berbahagia dalam kehidupan mereka. Mereka akan sejahtera. Dan harapan Yesus adalah agar semua orang Kristen pengikutnya yang percaya kepadanya, mereka akan hidup berbahagia. Kebahagiaan ini adalah satu hal
yang sangat didambakan oleh semua orang. Semua kalangan tua muda ingin berbahagia. Yesus ingin agar pengikutnya mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, pendeta, Yesus ingin agar pengikutnya hidup bertanggung jawab, penuh tanggung jawab, melakukan firman Tuhan, menjadi terang, menjadi garam dunia dan sebagainya. Dan yang ketiga, Yesus ingin agar pengikutnya menjadi manusia yang penuh kasih, yang menerapkan akan kasih Tuhan kepada semua orang. Dikatakan Allah itu adalah apa? Kasih. Tentu saja para pengikutnya haruslah hidup penuh kasih. Nah, ini sedikit yang saya sampaikan kepada pemirsa. Baik, jadi luar biasa saudara, Allah itu atau Tuhan kita, Yesus itu menginginkan kita berbahagia. Amin. Sejak awal kerinduannya kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya memperoleh kebahagiaan. Barangkali Pendeta Andreas Ginting mau ada yang mau disampaikan? Ya. Tambahan? Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pendeta Happy Putar-Putar. Memang sangat menarik ketika membicarakan tentang kata berbahagia ini ya. Oleh karena di dalam bahasa Inggris dikatakan tadi blessed, Blessed, ya. happy. Diberkati ya. Dari asal katanya juga ini disebut dengan makarios. Ya, makarios. Jadi terjemahannya sebenarnya kata yang paling tepat itu adalah diberkati ya. Jadi kalau dikatakan diberkati, tentu adalah harapan setiap orang ingin diberkati. Jadi di dalam definisi dunia dengan definisi Yesus, kata-kata berkat ini sangat penting. Kalau kita lihat di dalam, ada berapa kali pendeta diucapkan di sini? Sekitar 9 ya. 9 dan 10 bersukacita. Ada 9 kali kata diberkati dan yang terakhir kata bersukacita ya. Happy. Jadi ini satu happy ya, seperti nama pendeta ya. Jadi diberkati dikatakan. Diberkati, ada 9 kali ungkapan ini disampaikan Yesus. Salah satunya diberkatilah, dikatakan dia 3 orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Jadi orang yang miskin ternyata Yesus berikan satu pengharapan diberkati. Dan kenapa diberkati? Dia itu dikatakan karena mereka lah yang mempunyai Kerajaan kerajaan sorga. Dan tentunya baik miskin, baik kaya, mau semuanya ingin apa? Masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan ini memberikan satu pengharapan. Sekalipun kita miskin di dunia ini, tetapi Yesus memberikan satu pengharapan, diberkatilah kita yang miskin. Karena kita lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Jadi saya kira kata-kata khotbah di atas bukit yang Yesus berikan ini memberikan satu kekuatan. Makanya di dalam pelajaran kita ini disebut sebagai aturan sosial. Ya, aturan sosial memberikan kata-kata penghiburan bagi orang yang susah, memberikan penghiburan bagi orang yang sedang patah hati. Ya, ini merupakan satu pengharapan dari Yesus. Bagi saya demikian, pendeta. Jadi pemirsa yang dikasih Tuhan, berbahagialah, diberkatilah kita. Dan bersama Yesus ada berkat, pemirsa yang dikasihi. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga, jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok, sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti
dan jadikan rumah Anda, gereja Anda, sebagai pusat pengharapan. Nah, saya tertarik ada satu pertanyaan di sini. Apakah hukum Allah atau hukum Taurat atau 10 hukum telah digantikan oleh khotbah di atas bukit? Apakah 10 hukum itu telah digantikan Yesus ketika beliau khotbah di atas bukit itu? Iya, sangat menarik ya Pendeta ya, kalau kita membicarakan mengenai ini disebut dengan hukum kasih karunia ya. Ada begitu banyak pandangan juga, bahkan di dalam kekristenan. Ketika Yesus sudah datang maka semuanya akan apa? Sudah dibatalkan. Ya. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 17, ini menjadi satu acuan dasar setiap konsep-konsep dalam membicarakan ini. Mereka mengatakan bahwa di sana Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada di sini kata-kata pembatalan. Ya. Memang ada disinggung juga mungkin di kitab yang lain, di surat yang lain seperti Efesus katakan. Tetapi di dalam apa yang Yesus sampaikan di ayat ini, bahwa dia datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Kata menggenapi ini sangat-sangat menarik. Ya. Oleh karena berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan plero. Ya. Plero ini ada 91 kali disebutkan di Perjanjian Baru, dan plero ini memenuhi apa yang kurang. Ya. Sebagai contoh sederhana saja bisa kita buat, sebuah gelas kalau berisi air setengah, maka gelas itu belum dikatakan penuh. Ya. Dan pada saat kapan gelas itu dikatakan penuh? Ketika gelas tersebut dituangkan air setengah dari luar sehingga disebut penuh, fulfill. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ataupun genap. Nah, demikian juga di dalam arti sebenarnya hukum kasih karunia dengan hukum Tuhan itu tidak ada yang bertentangan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak meniadakan, ya, tetapi menggenapkan, melengkapi apa yang sudah ada. Ya. Dengan kata lain, Yesus bukan membuat gelas itu jadi apa? Kosong. Ya. Yesus tidak membuang air yang di dalam, tetapi dia menggenapkan supaya genaplah kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dan secara aplikasi kalau kita lihat di dalam kata-kata Yesus ini sangat applicable ya di dalam kehidupan sehari-hari. Sangat mudah orang untuk memahami. Ya, seperti tadi Pendeta Happy juga sudah bahas bagaimana dari sejak awal di keseluruhan Matius 5 itu menggambarkan satu aturan yang mudah dipahami oleh setiap orang. Ya, tidak susah kalau sih. Khotbah di atas bukit ini khotbah sederhana, tetapi maknanya luar biasa. Luar biasa. Jadi, Tuhan Yesus itu menggenapi begitu ya. Menggenapkan. Nah ini soalnya kan seolah-olah gereja Masehat pun hari ke-7 katanya kan tidak mengikuti hukum Taurat ini. Iya. Seolah-olah menghilangkan. Padahal Alkitab katakan dalam Matius 5:17 tidak meniadakan. Tidak meniadakan. Apakah gereja Advent ini meniadakan hukum Taurat juga? Jadi memang banyak pendeta yang salah paham dengan khotbah di atas bukit ini ya. Mungkin oleh karena mereka sangat kagum dengan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang spektakuler menurut saya ya, yang luar biasa ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Kan bagi manusia tidak mungkin berbahagia kalau berduka cita. Namun dalam Yesus bisa Yesus rubah duka cita itu menjadi sukacita. Itulah makarios, itulah yang diberkati. Banyak orang yang salah paham akan khotbah di atas bukit. Karena tadi saya catat dalam bahasa Inggris dikatakan, think not that I come to destroy the law. Jadi jangan berpikir bahwa saya datang untuk menghancurkan, destroy. Kalau hukum itu kan sering kita lihat dikatakan 10 tiang kan, atau 10 rantai. Kalau satu diputuskan berarti rantai itu nggak berfungsi lagi dengan baik. Jadi Yesus mengatakan, think not that I come to destroy the law. Jangan kamu berpikir saya datang menghancurkan hukum itu atau kitab para nabi or the prophets, not to come to destroy but to build. Yesus katakan but to build, mengokohkan ya, atau meneguhkan. Jadi Yesus sendiri sudah dengan tegas mengatakan bahwa 10 hukum bukanlah
dirusak oleh kedatangan Yesus, oleh khotbah di atas bukit. Namun Yesus ingin menambahkan, kalau menurut saya, Yesus ingin menambahkan sukacita, kebahagiaan daripada pengikutnya dengan menyampaikan khotbah di atas bukit ini. Terima kasih Tuhan. Baik, Allah itu begitu baik, Dia ingin kita berbahagia. Tidak ada yang Dia tiadakan, Dia mau menggenapinya supaya genaplah kebahagiaan kita bersama dengan Dia. Nah, saya mau berlanjut ke pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi? Apa yang dimaksud dengan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi? Baik, terima kasih Pendeta Sibarani. Cukup menarik pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan keagamaan orang Farisi? Jadi Yesus katakan, jikalau keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli Taurat atau orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Itu yang Yesus katakan. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat hafalan yang sudah dihafalkan Pendeta Sibarani tadi, Yesus dikatakan mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius 7 ayat 28 dan 29. Jadi kalau Yesus mengajar dengan powerful, sebaliknya orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini mengajar dengan powerless, tidak ada kuasa. Nah, ini kan ahli Taurat ini sesuatu yang bagus itu ya. Karena mereka suka belajar Alkitab, ya ahli, namanya pun sudah ahli-ahli Taurat. Kenapa sepertinya kita tidak mengindahkan ahli Taurat ini, atau Yesus sepertinya menyingkirkan ahli-ahli Taurat ini? Sebenarnya Yesus bukan nggak menghargai mereka ya, namun itulah kualitas mereka. Oleh karena mereka itu banyak mengajarkan menurut pemikiran mereka. Mereka Yesus katakan adalah orang yang munafik ya. Artinya mereka mengajarkan sesuatu tidak melakukannya. Nah ini yang membuat tidak berkuasa. Jadi kalau kita para pendeta mengkhotbahkan sesuatu namun kita tidak lakukan, kita akan powerless seperti orang-orang Farisi ini. Jadi Nyonya White memberikan komentar seperti ini dalam buku The Great Controversy halaman 572. Dia mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini, orang Farisi ini, dikatakan mereka memaafkan kelemahan manusia, mengecilkan keseriusan dosa itu. Mereka membuat orang mudah untuk tidak menurut hukum Tuhan dan mendorong manusia untuk melanggar atau melakukan satu hal yang tidak benar. Jadi inilah bentuk pengajaran mereka dikatakan adalah secara lahiriah belaka, karya manusia. Itu sebabnya mereka mengajar dengan tidak ada kuasa, tidak ada tabiat yang dirubah oleh karena pengajaran mereka. Namun kalau Yesus mengajar, hati mereka yang mendengar dijamah. Jadi ketika mendengar suara itu langsung mereka apa? Introspeksi diri. Ya Tuhan, saya orang berdosa. Tapi kalau ajaran-ajaran ahli Taurat ini tidak ada yang seperti itu. Membuat mereka menjadi tinggi hati. Kalau ajaran Yesus membuat orang jadi rendah hati. Itu juga yang terjadi. Jadi mereka hanya mengedepankan perbuatan mereka bahwa mereka orang benar karena mereka mempersembahkan korban dan sebagainya dan sebagainya. Dan dua pekan yang lalu mereka sangat bangga menjadi keturunan daripada Abraham dan juga keturunan daripada Raja Daud. Mereka mengajar dengan tidak ada kuasa. Mereka bergantung kepada diri mereka, bukan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih. Boleh kira-kira kita mau sampaikan apakah orang Farisi ini atau ahli Taurat ini keagamaan mereka itu seperti formalitas begitu saja? Mungkin. Ya, tentu saja Pendeta. Kalau menurut hemat saya juga demikian. Ya, ketika mereka mengutamakan aspek intelijensi belaka gitu, tapi tidak masuk ke dalam sistem moral, standar dan prinsip hidup itu diajarkan. Tetapi bagaimana mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari tidak seimbang. Ya. Nah ini kalau apa hubungannya dengan kerajaan sorga?
Karena Yesus membandingkan Iya. ini, dia hubungkan ahli Taurat, orang Farisi dengan kerajaan surga. Apa Iya. ini hubungannya? Sangat dengan menarik kerajaan kalau surga? kita melihat bahwa ini menjadi satu acuan Yesus di dalam ayat ini. Kalau tidak seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya. Walaupun demikian di dalam kehidupan orang-orang Farisi, tapi kita bisa menemukan sesuatu yang positif juga di dalam keteraturan mereka, di dalam kesungguh-sungguhan mereka untuk menghormati Tuhan walaupun secara formalitas. Iya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kehidupan formalitas bagian yang penting, ya. Makanya Yesus juga katakan yang satu harus dilakukan, yang lain Jangan ditinggalkan. jangan diabaikan, ya. Kita nggak bisa juga katakan bahwa wah ini juga berkembang di dalam kehidupan umat percaya hari ini. Bahkan ada juga orang yang menganggap pendeta saya tidak perlu lagi ke gereja. Saya dari rumah sudah bisa nonton orang di gereja. Ada juga demikian, ya. Jadi tidak perlu lagi ke gereja karena soal gereja itu urusan hati saya sama Tuhan. Nah, ini juga ada benarnya. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi harus ada, maksud saya di sini adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan antara firman Tuhan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Ketika praktik kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka disitulah terjadi ketidakseimbangan, ketimpangan. Tetapi Yesus tidak mencela di dalam hal ini. Maksud saya, Yesus bukan memandang bahwa orang Farisi sama sekali tidak benar kehidupannya. Ada juga orang Farisi yang benar kehidupannya. Dan kita melihat ada juga orang Farisi yang menolong Yesus. Kalau kita lihat Yusuf dari Arimatea, ya, dia menolong juga Yesus. Demikian juga Paulus sendiri dari kelompok-kelompok tersebut, ya. Tetapi apa yang menjadi poin penting di sini bahwa ketika Yesus membandingkan dengan kehidupan orang-orang Farisi, dia juga mengharapkan kita memiliki ketekunan, memiliki keteraturan di dalam menjalankan prinsip-prinsip dan standar iman yang Tuhan berikan. Demikian, Pendeta. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, Allah ingin supaya kita memiliki hubungan dengan Dia dalam keagamaan kita. Tidak seperti ahli Taurat atau orang Farisi pada umumnya. Mereka secara pengetahuan luar biasa, tapi hubungannya dengan Yesus, bahkan mereka tidak mengasihi Yesus. Nah, itu sebabnya kita mau, Tuhan mau supaya kita berbahagia, agar kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Keagamaan kita tidak sekedar atau formalitas begitu saja, namun kita berpaut kepadanya. Nah, apakah kita harus lakukan untuk memahami dan menerapkan dalam hidup kita saat ini maksud dari perumpamaan dalam Matius 13? Apa yang kita harus lakukan dalam perumpamaan di dalam Matius 13? Iya, sangat menarik tentang kerajaan sorga ini tentunya. Iya, Kembali betul. lagi tentang kerajaan sorga. Barangkali Pendeta Butar-Butar atau Pendeta Andreas Ginting.
Mungkin saya duluan Silakan, ya, nanti akan ditambahkan oleh teman saya yang masih muda ini. Jadi prinsip-prinsip kerajaan Allah yang pertama kita dapati dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikatakan kita hendaklah sempurna. Seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi Yesus mengharapkan kita secara total menghidupkan apa yang kita pelajari. Karena pelajaran dari firman Tuhan ini bukan hanya ilmu pengetahuan yang kita perlu tahu, namun perlu kita hidupkan. Jadi Yesus dengan menyampaikan khotbah di atas bukit itu menolong kita untuk hidup lebih sesuai dengan kehidupan atau tabiat daripada Allah Bapa. Dia ingin agar kita sempurna. Kalau kita baca satu persatu khotbah di atas bukit ini, bila mana kita renungkan, bukan hanya kita baca begitu saja, namun kita renungkan, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Yang tadinya mungkin kita sombong, kita akan menjadi orang yang rendah hati. Yang tadinya kita hanya mementingkan diri kita, kita akan mementingkan orang lain. Kita akan menjadi orang yang murah hati. Amarah, kebencian, dendam, tentu saja tidak akan ada lagi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi kesempurnaan ini adalah tujuan daripada Yesus bagi pengikut-pengikutnya. Satu hal yang sangat menarik di sini dikatakan kita harus mengasihi. Kita harus mengasihi musuh kita. Bukan hanya mengasihi musuh kita, tapi mendoakan mereka. Adalah satu hal yang sangat sulit bagi seorang Kristen ya. Untuk mengatakannya, menghafalkannya mungkin gampang sekali ya. Matius 5 ayat 43 sampai ayat 47 ini. Namun untuk mempraktekkan mengasihi musuh adalah suatu pergumulan yang sangat besar. Namun kita harus lakukan itu karena kita adalah anak-anak Bapa kita yang di surga. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga, kita harus mau mengasihi siapa saja termasuk musuh kita. Mengasihi mereka. Hendaklah kita murah hati seperti Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang murah hati. Jangan kita menjadi orang yang sombong, yang berat untuk mengulurkan tangan membantu orang lain. Kita haruslah menunjukkan perbuatan baik kepada sesama kita. Karena itulah bukti bahwa kita adalah murid Yesus. Saya mau bacakan bagi pemirsa Filipi 1 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Yesus sudah memulai sesuatu yang baik. Kita sebagai pengikutnya pun tentunya haruslah berpadanan atau sesuai dengan kehidupan Yesus. Kita haruslah hidup sempurna. Atas pertolongan Tuhan, kita boleh menghidupkannya. Terima kasih. Baik, barangkali Pendeta Andres nanti mau tambahkan. Hal kerajaan sorga ini dalam Matius 13 ayat 44 sampai 52, Yesus gambarkan hal kerajaan sorga itu seperti seumpama harta yang terpendam di ladang. Kemudian di ayat yang ke-45 dari Matius 13, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lalu hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Ini Matius 13 ayat 44 sampai 52 ini, apa maksudnya tentang kerajaan surga ini yang digambarkan seperti ini? Maksudnya sebagai kita anak-anaknya. Iya, kalau kita lihat di keseluruhan Matius pasal 13 itu, semuanya seperti analogi ya, yang Yesus maksudkan untuk menyederhanakan apa yang
diharapkan untuk orang percaya. Mulai dari atas kita lihat ada penabur ya, 4 jenis penabur yang menaburkan di 4 jenis tanah yang kita lihat. Kemudian dilanjutkan juga dengan perumpamaan tentang harta terpendam seperti yang sudah dibacakan oleh Pendeta Sibarani tadi. Kemudian juga perumpamaan tentang pukat ya. Jadi semua ini adalah satu maksud yang sama ya. Ketika Yesus menginginkan setiap orang supaya memprioritaskan kebenaran di dalam kehidupannya ya. Dan memprioritaskan ini tentunya kalau udah skala prioritas ya, kalau kita bicara skala prioritas, udah itu yang menjadi apa? Menjadi arah hidupnya. Udah itu yang menjadi tujuan hidupnya ya. Itu yang utama ya. Itu yang utama, dan apa yang menjadi satu tujuan hidupnya mengikuti segala apa yang Yesus katakan. Dan sehingga ketika dia hidup di dalam tujuan itu, dia akan selalu berusaha bagaimana untuk berjalan sesuai dengan nasihat Yesus. Makanya kalau kita baca di ayat 44 itu, kerajaan sorga itu seumpama katanya apa? Harta yang terpendam di ladang ya. Lalu ditemukan orang, dikatakan dia itu lalu dipendamnya lagi. Ya. Dan itu bukan tanahnya dia. Iya. Kalau kita lihat di dalam cerita itu, oleh sebab sukacitanya, supaya harta itu tidak hilang, maka dia katakan apa? Dia pergi, dia jual semua, lalu hasil penjualan itu, dia beli ladang itu. Dan kalau kita baca di ayat 45 juga begitu. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Artinya apa? Kebenaran firman Tuhan menjadi satu hal yang prioritas dalam hidupnya. Ketika dia sudah menemukan mutiara itu, ketika dia sudah menemukan ladang itu, dia tidak akan menganggap yang lain lagi apa? Berarti di dalam kehidupannya. Sangat menarik tadi ketika Pendeta Happy juga katakan, be perfect, ya, sempurna. Ya. Saya senang dengan kata sempurna ini. Ya. Kalau dari asal usulnya itu kata teleios. Ya. Teleios ini terjemahannya tidak hanya sempurna. Ya. Tentunya sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna. Ya, kecuali Yesus yang sempurna. Namun kata teleios ini, kata perfect ini, juga kalau kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 14, itu menggambarkan satu kedewasaan. Ya, kedewasaan sikap. Ya, kedewasaan, makanya kalau orang dewasa. Matang gitu ya. Matang, ya. Kalau orang dewasa, makanannya pun berbeda dengan makanan yang masih bayi. Ya. Dan kita diharapkan supaya bertumbuh dan dewasa di dalam iman kita, ya. Yang menjadi pertanyaan pentingnya, apakah kita sudah dewasa di dalam iman, ya? Kedewasaan ini tidak ditentukan oleh, wah mungkin saya sudah jadi anggota gereja 40 tahun saya di gereja, ya. Atau wah dari nenek saya memang sudah advent. Nah, tidak. Kedewasaan tidak diukur seberapa lama kita sudah menerima kebenaran itu. Orang Farisi tidak kurang. Mungkin satu hari mereka dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu dihafal sama mereka, ya. Tetapi itu tidak menjamin satu kedewasaan. Malahan mereka membuat beban yang berat kepada pengikut-pengikut pada waktu itu, sehingga orang tidak merasakan apa? Adanya sukacita, sehingga orang tidak merasakan berkat. Dan pada saat Yesus menyampaikan kata-kata khotbah di atas bukit ini, betul-betul memang membuat kehidupan orang penuh dengan sukacita. Ini yang membedakan ajaran Yesus dengan ajaran orang Farisi ini. Ada kuasa di sana. Jadi kalau begitu kita harus membuat Yesus prioritas dalam hidup kita. Amin. Ya. Ada mungkin yang Pendeta putar-putar mau sampaikan mungkin satu kalimat terakhir. Jadi bagi siapa yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia harus membuat Yesus yang pertama dan terutama dalam kehidupannya. Dari segala macam apa yang dimiliki, dari segala sesuatu yang dia miliki, itu tidak boleh lebih berarti daripada Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kekal atau memberikan jaminan kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ingat bahwa kita setelah mengikuti Yesus, kita harus berani tampil beda. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa sebagai pengikut Yesus harus memisahkan diri dari keinginan dunia, keinginan daging. Harus beda. Itu yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 5 sampai 10. Memang hal ini tidaklah mudah dan membutuhkan pengorbanan yang besar. Namun saudara-saudara, demi harta yang sangat berharga, sebagaimana tadi sudah disampaikan
bagaikan harta yang terpendam, harta yang sangat mahal sekali. Bila mana itu didapatkan, maka dia akan mendapatkan jaminan kehidupan sepanjang hidupnya. Namun kerajaan surga lebih daripada harta terpendam. Oleh karena kita akan hidup selama-lamanya. Tidak akan ada akhirnya. Kebahagiaan sukacita abadi itu pasti lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi para pemirsa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai Anda menggantikan yang sangat berharga itu dengan sesuatu yang sepertinya berharga. Namun saudara-saudaraku, yang sepertinya berharga yang kita lihat di dunia ini, itu hanya sementara, Namun yang paling berharga adalah bila mana kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baik pemirsa yang dikasihi, dari diskusi Alkitab kita di saat ini, aplikasi yang kita boleh ambil adalah setiap orang diharapkan dapat memahami arti dari khotbah di atas bukit. Amin. Kemudian setiap orang diharapkan dapat mengalami kuasa dan kehendak guru agung itu. Dan yang ketiga adalah setiap orang diharapkan dapat menerima khotbah di atas bukit, dapat menuntun kehidupannya sesuai dengan prinsip khotbah tersebut. Nah, pemirsa yang dikasihi Tuhan, apakah kita ingin memperoleh kebahagiaan atau ingin diberkati? Jadikan Tuhan Yesus yang utama dalam hidup kita. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember, kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Jikalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu waktu yang akan datang di acara yang sama. Dan sebelumnya kita akan akhiri dengan doa oleh pendeta Happy Butar-Butar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih yang bersemayam di sorga, kembali kami puji muliakan nama-Mu, nama yang indah, mulia, dan berkuasa. Terpujilah Engkau di sorga, terpuji juga Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pembahasan pelajaran sekolah Sabat kami sudah sampaikan. Biarlah melalui hikmat, berkat dari Roh Kudus, firman-Mu tersebut boleh dipahami oleh setiap pendengar yang membuka akses YouTube ini sehingga mereka diberkati Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, mereka semakin mengasihi Tuhan. Oleh karena mereka sudah belajar firman Tuhan dan mereka akan menghidupkan firman Tuhan tersebut yang memberikan kebahagiaan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang diberkati di dunia ini. Dan nanti Tuhan,
kami semua akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua untuk membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga. Berkati kami hamba-hamba Tuhan yang sudah mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini. Dan biarlah semua pendengar, pemirsa, akan semakin tertarik mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini. Dan mereka pun akan diberkati Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Salam, sampai bertemu minggu depan di pendalaman Alkitab program Sekolah Sabat Konfes DKI Jakarta dan sekitarnya. Tuhan memberkati.